dahsyat dan perkasa. Ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Halo, shalom semuanya. Kali ini kita akan mendengarkan sebagian kecil renungan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam surga, terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami seharian penuh ini ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati segala apa yang kami lakukan, kami kerjakan, agar berkenan di depan-Mu dan Engkau memberkati ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau memberkati renungan kali ini ya Tuhan, agar kami dapat mendengarkannya dengan baik dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah ya Tuhan, agar kami bisa menjadi berkat bagi orang di sekitar kami, dan terutama menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Ampunilah segala dosa yang kami perbuat, agar kami layak menerima berkat dan kuasa daripada-Mu. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berani mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, tema renungan yang saya ambil untuk kali ini yaitu membangun karakter di dalam Tuhan. Firman yang terambil untuk renungan tertulis dalam Kejadian 39 ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakan untuk kalian semua. Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Nah, di sini kenapa saya pilih kata-kata karakter? Nah, karakter seseorang itu akan menentukan bagaimana kehidupan orang itu di masa depan. Orang yang memiliki karakter atau prinsip, dia itu pasti tahu apa yang harus dia lakukan dalam hidupnya. Nah, di kehidupan ini itu ada karakter yang baik dan ada karakter yang buruk. Salah satu yang menjadi tantangan bagi hidup kita yaitu adanya karakter buruk. Karakter buruk yaitu mungkin seperti ragu-ragu, cemas, tidak percaya diri, takut. Nah, hal itu, karakter buruk itu akan menjadi masalah dalam kehidupan kita. Bukannya kita bisa terus maju dan menjalankan hidup kita, tetapi malah membuat nyali kita itu semakin ciut. Maka dari itu, jangan takut akan persoalan dalam hidupmu yang menjatuhkan dirimu. Sama seperti kisah Yusuf yang kita baca saat ini tadi, Yusuf itu sebenarnya banyak sekali masalah-masalah yang dia hadapi. Dia yang dicemooh saudara-saudaranya, dia yang dibuang saudara-saudaranya, dan dalam masa hidupnya, Yusuf itu selalu menghadapi banyak tantangan, tetapi dari semua tantangan itu, dia tidak gentar, dia tidak pernah takut. Karena apa? Karena dia percaya bahwa Tuhan beserta dia, bahwa Tuhan itu menyertai dia. Dan masalah yang dihadapinya itu bisa dia lewati, karena hal yang terpenting yang Yusuf pegang, dia itu disertai oleh Tuhan. Satu hal di sini yang harus kita ingat teman-teman, bahwa Tuhan itu lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Nah, saya akan analoginya seperti ini. Nah, di sini tuh ada kertas. Kertas itu tipis banget ya. Kan cuma segini, tipis banget. Sedangkan Alkitab itu tebal. Umpamanya itu, kertas itu masalah kita, dan Alkitab itu Tuhan. Nah, walaupun kertas ini padahal dia tipis, dia mudah koyak,
dia mudah terbang kemana-mana, dan Alkitab ini kokoh, Alkitab ini sangat keras dan tebal dan tidak mudah tersenggol atau istilahnya mudah koyak gitu kan. Tetapi karena masalah di pikiran kita itu, di hadapan kita itu kita sudah melihat masalah, bukannya kita melihat Tuhan, akhirnya masalah Tuhan ini di pikiran kita tertutupi oleh masalah kita. Jadi yang kita lihat itu hanyalah masalah, bukan kita melihat Tuhan. Padahal setipis ini loh, masalah itu kayak mudah koyak dari tebalnya Alkitab ini. Tetapi karena sudah tertutupi seperti ini, nah kita itu nggak bisa ngelihat Tuhan. Kita itu kayak rasanya pikiran kita harus menghadapi masalah ini sendirian. Kita harus bagaimana masalah ini menghindar. Padahal harusnya kita menyerahkan semua masalah itu kepada Tuhan, karena Tuhan lebih besar dari segala masalah kita. Dan kita itu sering berfokus pada masalah, bukan Tuhan. Sama halnya kita meminta kepada Tuhan, kita meminta penyertaan kepada Tuhan, meminta perlindungan kepada Tuhan, tapi kita sendiri itu masih ragu dan nggak percaya atau tidak percaya akan hal yang hendak kita raih atau kita tempuh ke depannya. Itu yang membuat hidup kita itu tidak tenang, teman-teman. Dan ketakutan kita sendiri itu yang membuat kita semakin ciut, iman kita itu semakin kendor kepada Tuhan. Hubungan yang kita sudah bangun karena masalah, mungkin kita juga bisa goyah seperti itu. Maka dari itu, kita harus memiliki karakter yang baik, percaya akan kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan lebih dari segalanya. Karakter yang baik di sini adalah membangun karakter di dalam Tuhan, percaya dan yakin iman kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu beserta dengan kita. Penyertaan Tuhan itu lebih dari segalanya. Memang mungkin saat ini kita menghadapi masalah cenderung menggunakan pikiran kita sendiri, dan masalah yang kita hadapi itu besar, dan kita selalu berpikir, Tuhan bisa nggak ya aku? Tuhan mampu nggak aku? Kenapa aku selalu bolak-balik menghadapi masalah ini terus-menerus, nggak ada henti-hentinya. Tapi ingat selalu bahwa Tuhan itu lebih besar dari segalanya dan lebih besar dari masalah kita. Maka dari itu jangan cenderung menggunakan pikiran kita sendiri, tetapi gunakanlah iman kita untuk berdoa kepada Tuhan. Kalau kita sudah berdoa dan sudah percaya, sudah serahkan semuanya itu kepada Tuhan. Karena seperti di ayat 2 dan 3 tadi berkata, tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi orang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Nah, dari ayat 2 dan 3 itu, kita bisa melihat kata-kata penyertaan Tuhan dan berhasil. Nah, dari situ kita bisa lihat ya teman-teman, segala pekerjaan Yusuf dibuat Tuhan berhasil. Sama halnya dengan kita, segala pekerjaan kita pasti dibuat berhasil oleh Tuhan. Tuhan itu membuat berhasil atas apa yang dikerjakan Yusuf. Dan tidak hanya berhasil saja, tetapi Tuhan membuat Yusuf menjadi berkat bagi tuannya. Maka dari itu tadi di ayat selanjutnya kita lihat bahwa Yusuf diberikan kuasa harta dari tuannya itu ya. Karena dari situ tuannya itu bisa lihat Yusuf ini diberkati Tuhan, Yusuf ini penuh berkat. Maka dari itu karena kedekatan Yusuf dengan Tuhan membuat bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar Yusuf. Oleh karena itu, mari teman-teman semua kita membangun karakter yang baik di dalam Tuhan. Dengan selalu percaya dan yakin iman kita di dalam Tuhan, dan tetap setia di dalam Tuhan. Karena seperti firman tadi yang kita baca dan kita dengarkan, jangan pernah
takut, jangan pernah gentar, karena segala apapun yang kita kerjakan pasti dibuat Tuhan berhasil, indah pada waktunya. Kita tinggal menunggu saja dan kita tinggal berdoa saja kepada Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan. Dan apa yang sudah kita bangun bersama Tuhan, jangan kita runtuhkan lagi, tetapi semakin kita harus menguatkan iman kita, membangun iman kita bersama Tuhan. Amin. Sekian renungan singkat dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Semangat semuanya. Shalom.